Saya ingin menyapa dulu nih. Halo teman-teman dari SMA Santo Paulus. Selamat Halo. pagi. Hai. Oke, masih semangat ya. Ini kayaknya jam-jam rawan ya, jam setengah Iya. 12, panas-panas. Ngantuk mungkin, lapar, haus, tapi tenang aja, kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja di sini. Nah, oke, seperti biasa, kalau EduFair nanti kan ada sesi perkenalan universitas. Andai kata teman-teman punya pertanyaan dalam penjelasan saya, mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang ingin lebih dalam ditanyakan, silakan aja, dipotong aja penjelasan saya, bisa lewat chat atau open mic. Silakan teman-teman nanti ngomong langsung. Nah, kebetulan saya ditemani dengan salah satu putra daerah juga nih dari Pontianak. Namanya Kak Abel. Halo Kak Abel. Halo, halo semua. Oke, ini namanya Kak Abel. Kak Abel sekarang kuliah di Universitas Macung semester berapa ini? Sudah semester 3. Semester 3. Ambil program studi apa ya? Sistem informasi kalau saya. Sistem informasi. Nah, ini salah satu putra daerah yang berani menyeberang ke pulau seberang, ke Pulau Jawa. Nah, oke, kalau berbicara tentang Universitas Macung, lebih tepatnya kami ada di Pulau Jawa, Jawa Timur, di Kota Malang. Kalau teman-teman pernah ke Kota Malang, mungkin ya pernah dengar lah, seenggaknya pasti ada Universitas Macung di sana. Tapi mungkin sekarang lagi masa pandemi ya, teman-teman yang ingin ke Malang belum bisa. Dan kami akan menyajikan, ini ada satu video kebetulan tentang sekilas Universitas Macung itu seperti apa. Oke, saya mau share screen dulu. Apakah sudah kelihatan? Kayaknya udah ya ini ya. Oke, saya Oke, play sudah, aja. Mas. Oke. Kenalan sama Universitas Macung yuk. Yuk.
Nah, itu tadi teman-teman sekilas video tentang katakanlah suasana Macung ya, dari gedungnya, dari kegiatan-kegiatannya, dan mungkin kantor-kantornya. Tadi ada satu kantor yang disebut ada International Relations Office, itu kantor perusahaan internasional, yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Oke, nah mungkin ada sedikit pertanyaan, gimana sih kehidupan di Kota Malang, hawanya, lalu suhunya, karena kan kalau Malang katanya dingin, lalu gimana sih kalau misalnya saya pindah ke Malang untuk kuliah di sana, makanannya gimana? Nah, untuk itu saya mau tanya-tanya ke Kak Abel nih. Kak Abel, kira-kira Kota Malang itu seperti apa sih? Lalu mungkin makanannya ya, makanannya. Karena kalau anak kuliah itu yang dikhawatirkan makanannya mahal nggak? Dan proses adaptasinya itu gimana di kota yang baru ini? Nah, kalau aku pribadi waktu aku ke Malang pasti merasa sedikit was-was, takut. Ini gimana caranya? Aku dari beda pulau gitu kan. Kita Pulau Kalimantan mau ke Jawa nggak bisa bahasanya, takut nanti nggak dapat teman, takut nggak bisa nggak cocok sama makanannya, takut nanti cuacanya nggak cocok juga sama cuaca di Pontianak. Nah tapi nyatanya aku waktu ke sana itu rasanya enak banget, terutama karena cuaca di Malang itu kan dingin, jadi cuaca di Malang itu adem sejuk gitu, jadi kita tuh lebih nyaman gitu. Dan juga makanan-makanan di sana tuh murah-murah banget, lalu juga enak-enak, jadi sedikit nyaman, lebih enak, dan juga bahagia. Bahagia itu kata kuncinya ya, yang penting bahagia. Untuk proses adaptasinya berarti nggak ada kesulitan ya, karena kan mungkin beda pulau, kebudayaan dan bahasa, jadi nggak ada kesulitan ya Kak Abel ya. Nggak ada sama sekali. Oke, nah kebetulan rumah saya ini kan juga dekat sama Universitas Macung ya. Jadi Macung itu letaknya agak di atas, bukan di atas di gunung gitu ya, tapi jalannya tuh naik agak ke atas, masuk ke perumahan. Jadi jarang sekali motor lewat tuh ngoeng 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 tuh jarang sekali. Lebih banyak suasananya tuh tenang, lalu nyaman, luas juga tempatnya. Nah, untuk makanan sendiri kebetulan saya juga sering jajan di sekitar rumah saya yang dekat Macung itu ada bahkan nasi goreng itu harganya 8.000. Porsinya itu sudah porsi ini ya, porsi pelajar yang kelaparan itu, jadi satu gunung plus ada kerupuknya, ada telurnya. 8.000 sudah dapat kenyang. Cuman kalau nasi goreng itu kan malam ya. Kalau siang ada juga bakmi ayam. Mie ayam harganya 7.000. Nah, itu mungkin Kak Abel juga pernah ke sana, bakmi ayam 7.000 itu ada sih. Dan itu mungkin kalau teman-teman mau yang agak murah itu bisa nanti ke sana. Nyicip-nyicip lah. Cari aja nanti kuliner di Malang di Google, pasti ketemulah yang harga segitu. Saya tekankan lagi ya teman-teman, kalau misalnya mau bertanya, itu silakan aja, dipotong aja penjelasan saya, nggak apa-apa. Oke, nah sekarang saya mau masuk lebih dalam nih tentang Universitas Macung. Nah, saya punya presentasi, punya PPT, saya share screen aja. Nah, ini apakah PPT saya sudah kelihatan? Kayaknya udah ya. Oke, nah kami di Universitas Macung itu punya satu tagline. Tagline itu kayak moto gitu ya. Kalau Kompas, koran Kompas itu kan tagline-nya hati nurani rakyat. Kalau kami adalah deciding the future. Kenapa the future? Karena kami yakin teman-teman yang SMA mau kuliah itu sudah memikirkan baik-baik, saya kedepannya itu mau jadi apa? Saya kedepannya mau menjadi pilot, atau kedepannya saya mau menjadi programmer, atau menjadi pengusaha. Nah, kami di sini mempersiapkan teman-teman untuk membantu meraih cita-cita yang teman-teman punyai. Lalu kami percaya bahwa untuk ke masa depan, untuk meraih cita-cita itu, teman-teman perlu setidaknya satu hal, yakni adalah inovasi. Inovasi itu supaya teman-teman tidak ketinggalan di zaman sekarang. Jadi zaman kan selalu bergerak maju. Dengan inovasi dan dengan pembelajaran tentang inovasi, teman-teman akan dibekali dengan apa-apa saja yang diperlukan untuk masa depan. Saya kasih contoh, kemarin kan perusahaan Apple itu baru mengeluarkan namanya iPhone 12 ya, salah satu flagship, dan ke depan bakal mengeluarkan MacBook keluaran terbaru, katanya begitu. Salah satu fitur yang ada di iPhone 12 itu adalah 5G. Nah, teman-teman kalau mengikuti channel YouTube-nya Agung Hapsah atau David Gadget In, pasti mendengar kalau 5G itu adalah teknologi masa depan.
Apa artinya bagi kita? Dengan dikeluarkannya teknologi 5G yang sudah diimplementasikan secara nyata di iPhone, maka masa depan itu sudah semakin mendekat. Tema-tema atau istilah-istilah seperti big data, Internet of Things, lalu artificial intelligence, lalu robotika, segala macam, itu mau tidak mau akan menggantikan atau membantu pekerjaan manusia. Lalu sebagai anak SMA yang hendak memilih kuliah, memilih jurusan, dan nantinya akan bekerja, apa saja yang harus dipersiapkan oleh kita ini? Nah, kami punya beberapa hal, ada 3 senjata. Kalau bahasa saya itu 3 senjata ya. 3 senjata, 3 tools yang akan membantu sekali ketika teman-teman menghadapi dunia real, dunia masa depan. Yang pertama adalah pengembangan karir. Tentu ketika teman-teman kuliah, tujuannya adalah bekerja. Hanya pilihannya bekerja sama orang lain atau menciptakan pekerjaan sendiri. Nah, kalau di Macung bisa kedua-duanya. Karena kami punya namanya mata kuliah kewirausahaan. Semua mahasiswa yang kuliah di Universitas Macung berhak mendapatkan mata kuliah kewirausahaan atau dalam bahasa Inggris entrepreneurship. Ngapain aja sih di mata kuliah itu? Di mata kuliah itu, teman-teman akan belajar gimana cara membuat bisnis mulai dari nol. Jadi teman-teman yang baru lulus SMA di semester-semester awal akan diajari gimana caranya membuat bisnis sendiri atau membuat katakanlah dalam tanda kutip toko sendiri. Gimana sih caranya memanfaatkan media sosial, memanfaatkan e-commerce, YouTube, dan segala macamnya untuk membantu bisnis kalian. Diajari mulai dari mengembangkan ide, mengeksekusi ide, mengatur keuangannya, sampai trik-trik khusus gimana caranya sampai usaha kalian itu menghasilkan keuntungan, menghasilkan cuan gitu ya katanya ya. Nah, itulah sebabnya rata-rata masa tunggu kerja lulusan Universitas Macung kurang dari 3 bulan. Bahkan ada yang 0 bulan. Karena apa? Dengan mata kuliah kewirausahaan yang akan beranak pinak menjadi bisnis itu, teman-teman ketika lulus tidak perlu repot-repot mencari pekerjaan. Cukup mengembangkan bisnis yang ada. Kebetulan adik kelas saya semasa SMA itu milihnya Macung waktu kuliah, dan dia sudah punya pekerjaan sendiri. Pekerjaannya dari mana? Ya dari bisnisnya itu sendiri. Dia punya warung kopi yang sudah bisa menghasilkan keuntungan. Karena itulah yang memang ditekankan, bahwa kita tidak harus bekerja ke orang lain. Andai kata bekerja ke orang lain, kita juga akan dibekali dengan mindset-mindset kewirausahaan. Entah itu punya penghasilan sampingan atau katakanlah side job ya, yang bisa yaitu tadi menghidupi teman-teman supaya tidak hanya stuck di satu tahap pekerjaan, tapi selalu mengupgrade diri. Nah, lalu kelebihan yang kami punya adalah sertifikasi. Sertifikasi ini yang patut kami garis bawahi adalah sertifikat bahasa, karena di sini teman-teman akan belajar 3 bahasa sekaligus. Yang pertama Indonesia pasti, lalu bahasa Inggris itu ada sertifikasinya juga. Kami pakai TOEIC sertifikatnya, dan bahasa Mandarin kami pakai HSK, itu sudah standar, levelnya sudah internasional. Kok belajar Mandarin ini apa sih maksudnya? Nah, perlu diketahui teman-teman, dunia kan sekarang semakin maju, semakin mengglobal, katanya begitu. Dan investor-investor asing itu sudah berani menanamkan modalnya di Indonesia. Maka tidak heran kalau teman-teman beli sepatu Converse gitu ya, made-nya itu made in China, made in Indonesia. Dalam artian perusahaan-perusahaan yang dari sana, yang perusahaan dari China sudah berani membuka pabriknya di sini, sehingga butuh tenaga kerja juga dari sini. Ketika teman-teman berhasil menguasai bahasa Mandarin, maka komunikasi dengan atasan yang berasal dari Cina sana akan semakin mudah. Artinya apa? Teman-teman akan punya nilai lebih di mata mereka. Wah, anak ini bisa bahasa Mandarin. Oke, akan saya berikan posisi yang dalam tanda kutip menjanjikan. Misalnya seperti itu. Lalu ada juga senjata yang kedua adalah pengalaman internasional. Kalau teman-teman tadi lihat videonya, itu ada salah satu kantor atau salah satu divisi yang namanya International Relation Office, atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah kantor urusan internasional. Di kantor itu, teman-teman yang ingin belajar ke luar negeri, entah itu pertukaran pelajar, entah itu magang, atau summer and winter camp, bisa mengurusnya di sana. Teman-teman dari KUI, staf-staf dari KUI, Kantor Urusan Internasional, akan membantu teman-teman dengan baik, mulai dari surat menyurat,
perizinan sampai mungkin yang paling ribet itu visa ya, karena kan kita masih di bawah umur, anak kuliah itu kan hitungannya di bawah umur. Perizinannya akan dibantu lewat kantor itu, jadi tidak usah khawatir. Nah, bahkan kemarin ada teman magang atau PKL. PKL itu di luar negeri, di Thailand. Selain bekerja, mereka juga mendapatkan uang, karena kalau magang di luar negeri itu mendapatkan uang. Lalu juga mereka mendapatkan kesempatan jalan-jalan. Jadi belajar, mencari uang, dan jalan-jalan ada dalam satu paket ini. Dibantu lagi sama kantor urusan internasional. Nah, itu. Lalu yang berikutnya adalah program beasiswa. Tawaran kami yang berikutnya adalah beasiswa. Karena kami yakin pendidikan yang baik itu terbuka bagi siapa saja dan tidak pandang bulu. Sejauh teman-teman bisa menghasilkan satu prestasi yang baik, kami akan bantu dengan yang namanya beasiswa ini. Oke, untuk beasiswa akan saya jelaskan lebih lanjut. Dan kebetulan Kak Abel ini adalah salah satu juga penerima beasiswa. Nah, nanti kita bakal tanya-tanya lagi ke Kak Abel tentang beasiswa. Oke, yang berikutnya adalah pengenalan fakultas yang ada di Universitas Macung. Yang pertama adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, ini yang menarik teman-teman. Dari fakultas ini punya dua konsentrasi atau program studi. Yang pertama adalah manajemen. Keunggulan dari program studi manajemen ini adalah tidak wajib skripsi. Ketika teman-teman mungkin lihat di Twitter, di Instagram, gimana keluhan anak-anak yang sedang mengerjakan skripsi itu aneh-aneh, wis. Mulai dari nyari dosennya sulit, atau harus membaca banyak sekali buku, atau ya macam-macam lah suka duka anak yang lagi skripsian itu. Tapi di prodi ini tidak wajib skripsi. Karena apa? Karena di prodi manajemen, saya kan tadi sudah menyinggung yang namanya mata kuliah kewirausahaan, di mana teman-teman punya kesempatan untuk membangun bisnis sendiri. Andai kata nih, salah satu teman itu sudah berhasil menjalankan mata kuliah ini dengan baik dan mempunyai bisnis sendiri, karena tadi kan sudah diajarkan prinsip-prinsip yang baik dalam berbisnis. Nah, andai kata misalnya bisnis warung kopinya itu sudah menjadi besar, skalanya sudah menengah ke atas, sudah mempunyai toko sendiri, sudah menghasilkan keuntungan sendiri. Nah, apa yang menjadi pencapaian teman-teman dalam bisnis itu bisa diajukan sebagai nilai pengganti skripsi. Jadi nilai skripsi itu tidak melulu didasarkan di atas tulisan teman-teman yang panjang dan tebal itu, tidak, tapi juga bisa didasarkan pada pencapaian teman-teman dalam hal bisnis. Sudah banyak teman-teman yang sudah merasakan ini, tidak wajib skripsi, karena mereka punya bisnis yang katakanlah sudah mapan begitu, nanti akan ada gambarnya kok. Lalu yang berikutnya adalah program studi akuntansi. Yang perlu kami garis bawahi adalah kualitas lulusan dari akuntansi ini. Karena di dunia perakuntansian itu ada 4 besar. Jadi ada 4 besar kantor akuntansi yang terkenal atau yang terbesar di dunia. Yang pertama itu Deloitte, yang kedua adalah Ernst & Young, yang ketiga adalah KPMG, dan yang berikutnya adalah PwC atau PricewaterhouseCoopers. Beberapa dari kakak kelas kalian di Universitas Macung sudah berhasil menembus 3 setidaknya. Ada Deloitte, Ernst & Young, dan KPMG. Lalu dampaknya apa? Efeknya apa ke para adik kelas dan ke Universitas Macungnya sendiri? Nah, kalau teman kakak kelas kalian sudah berhasil menembus ke sana, maka dari itu nama Universitas Macung dan juga prodi akuntansi di sini akan diperhitungkan bahwa lulusan dari akuntansi Universitas Macung itu kualitasnya sudah oke, karena berhasil menembus 3 dari perusahaan akuntansi terbesar di dunia. Itu yang merupakan nilai lebih dari prodi akuntansi di Macung. Lalu yang berikutnya, 2 gambar ini adalah efek dari mata kuliah kewirausahaan tadi yang sudah saya jelaskan. Ini bayangkan ya teman-teman, ini kalau teman-teman ke Malang, lalu mungkin cari Instagram segala macam, di media sosial, ketik aja nama ini, pesan kopi atau Roketo Coffee. Itu adalah 2 tempat ini setidaknya adalah yang sekarang lagi hits di Kota Malang. Jadi kalau teman-teman ngomong ke orang, ayo kita nongkrong di Roketo Coffee misalnya, wah itu orang-orang Malang pasti sudah tahu. Dan ini adalah milik dari lulusan Universitas Macung
yang idenya itu berasal dari mata kuliah kewirausahaan. Jadi sudah terbukti ya teman-teman ya, saya nggak asal ngomong di sini karena sudah ada buktinya ada. Ini juga sudah ada videonya juga, video dengan ownernya di YouTube kami, silakan cek aja nanti YouTube Universitas Macung, karena ada juga momen wawancara dengan owner Roketo Coffee. Oke, yang berikutnya adalah Fakultas Bahasa dan Seni. Untuk Fakultas Bahasa dan Seni kami punya 2 program studi, yakni Bahasa Inggris dan Pendidikan Bahasa Mandarin. Mungkin ya, yang ada di pikiran teman-teman ketika saya menyebutkan Fakultas Bahasa dan Seni atau Sastra dan Seni itu pikirannya langsung menuju ke novel-novel lama, sastra kuno, lalu puisi, prosa, lalu membaca novel dan segala macamnya. Apakah memang di program studi ini atau di fakultas ini teman-teman akan belajar hal-hal semacam itu? Tentu tidak, karena concern kami, fokus kami, sudah saya jelaskan tadi, adalah menuju ke masa depan, menuju ke the future tadi. Nah, the future itu ada apa aja sih? Oke, saya boleh mention ini, yakni dunia content creation. Ini sudah sangat dekat. 4 hal ini sudah sangat dekat. Content creation, copywriting, script writing, tourism. Karena sekarang platform komunikasi sudah beralih ke media digital. YouTube, Instagram, Twitter itu sudah mendominasi kehidupan kita sekarang. Dan untuk mengoperasikannya, karena kita nggak mau jadi korban kan, kita pasti juga mau menjadi pelaku, gimana sih Instagram saya atau YouTube saya menghasilkan keuntungan bagi saya. Nah, kami membekali mahasiswa yang belajar di prodi ini dengan ini tadi, dunia pengetahuan tentang content creation, copywriting, script writing, dan tourism. Dan apabila ini diaplikasikan di teman-teman punya IG atau teman-teman punya YouTube, pasti akan mendapatkan poin plus. Karena inilah yang sekarang dibutuhkan oleh para YouTuber dan para selebgram misalnya. Karena di sini teman-teman akan diajari gimana sih cara membuat konten yang menarik, cara membuat caption yang menarik lewat copywriting, gimana sih cara jualan yang menarik, bahasa-bahasa yang menjual, yang persuasif, yang memancing itu gimana sih? Atau kalau teman-teman yang suka dunia videografi, itu pasti tahu ya tentang skrip, naskah. Gimana sih cara menulis naskah video, naskah film yang bagus itu seperti apa? Dan kalau teman-teman suka dengan tourism, akan juga diajari di sini. Karena ada satu konsentrasi dari sastra Inggris yang fokus ke tourism ini. Ya, seputar jalan-jalan lah. Oke, itu tadi tentang Fakultas Bahasa dan Seni. Sekarang saya mau singgung sedikit tentang Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, kebetulan Kak Abel ini juga dari fakultas ini. Tadi Kak Abel kan dari Prodi Sistem Informasi. Nah, saya mau tanya nih Kak Abel tentang sistem informasi. Kira-kira apa sih yang dipelajari di sistem informasi dan bedanya apa dengan teknik informatika? Karena kan kalau dari sudut nama mungkin sama ya, ada unsur-unsur informasi. Kira-kira apa yang membedakan dan sistem informasi itu belajar apa saja, Kak Abel? Baik. Jadi ya dari namanya aja kita pasti udah ngiranya nih mirip-mirip ya, teknik informatika sama sistem informasi. Dan biasa orang-orang taunya, oh ini komputer nih, ini IT cuma untuk anak IPA gitu. Nah, tapi jangan khawatir teman-teman, karena kebetulan aku sendiri aja dari IPS. Jadi khusus untuk sistem informasi, dia kan tetap belajar komputer, cuma akan tetap digabung dengan bisnis, seperti manajemen. Jadi untuk generalnya kita bisa bilang sistem informasi itu manajemen plus teknologi. Jadi kita bagaimana cara bikin bisnis tapi dipadukan dengan teknologi juga. Sedangkan untuk teknik informatika, dia lebih ke bagian sainsnya, seperti robotik atau coding-coding itu lebih ada di teknik informatika. Oke, nah ini menarik sekali karena biasanya kalau masalah teknologi, masalah membangun bahasa-bahasa pemrograman itu terkait atau mungkin anggapannya itu harus dari lulusan IPA. Nah, ternyata di sistem informasi ini nggak sama sekali ya, Kak Abel ya, Iya. karena bisa dari IPS. Oke, nah, setahu saya teman-teman yang sekarang di bangku SMP atau bangku SMA itu sudah termasuk generasi native digital atau digital native. Ciri-cirinya digital native itu mereka sudah melek teknologi sedari mereka lahir. Nah, mimpi, ini katanya ya, katanya sih mimpi dari generasi ini adalah bekerja di dunia startup.
Misalnya dunia startup Tokopedia atau Shopee, karena di sana itu benar-benar jam kerjanya itu santai, lalu amat sangat dekat dengan dunia kreatif, dunia content creation, dan dunia teknologi. Nah, pertanyaan saya nih Kak Abel, bisa nggak sih lulusan dari sistem informasi itu bekerja di dunia startup? Oh iya, bisa banget jawabannya. Karena Oke. lulusan sistem informasi ini dicari-cari sama banyak perusahaan juga. Oke, bahkan mereka cari-cari ya lulusan sistem Iya. informasi ini ya. Oke, nah memang inilah salah satu keunggulan Universitas Macung bahwa kami juga menyediakan prodi-prodi yang sesuai dengan minat kalian yang pertama, dan yang kedua sesuai dengan minat industri. Karena ya memang itulah yang dibutuhkan oleh industri saat ini. Industri dalam tanda kutip industri masa depan. Oke, tadi kita sudah tahu sedikit tentang sistem informasi dan teknik informatika. Sekarang saya mau singgung sedikit tentang desain komunikasi visual. Nah, kalau teman-teman ada yang suka foto-foto, bikin video, atau menggambar, atau misalnya membentuk kerajinan tangan, 3D modeling itu bisa mengambil namanya desain komunikasi visual. Karena di sini akan diajari gimana sih menghasilkan foto yang bagus, menghasilkan video yang bagus, bahkan gimana sih cara membuat game yang bagus. Karena di sini konsentrasinya itu ada game design. Nah, game design ini berkaitan dengan gimana sih cara mendesain game supaya menarik, mendesain karakter-karakter dalam game supaya menarik. Kalau teman-teman yang suka gambar pun juga bisa mengambil ini, karena memang relate sekali dengan hobi teman-teman itu. Lalu pertanyaan yang mungkin ada di benak teman-teman, apakah harus memiliki alat-alat yang mahal? Karena kalau foto mengikuti standar industri, kameranya harus bagus, lighting-nya harus bagus, dan harus juga punya background yang bagus, studio yang standarnya sudah standar industri. Apakah saya yang masih mahasiswa harus memiliki semuanya itu? Nah, saya katakan tidak, karena di fakultas atau di program studi ini sudah menyediakan semua kebutuhan DKV yang standarnya sudah industri. Mulai dari kamera, video, background, lighting, segala macam, itu sudah ada. Nah, jadi teman-teman tidak usah ragu, ambil saja kalau misalnya masih ragu apakah, karena memang tidak semua bisa memenuhi itu ya, memenuhi peralatan itu. Tapi kami sudah menyediakan dan tidak perlu ragu lagi. Lalu saya langsung lompat ke nomor 4, itu ada teknik industri. Teknik industri ini mungkin seperti ini ya, kalau dalam bayangan teman-teman, seperti industri manufaktur, industri yang menghasilkan sebuah produk, entah itu produk-produk tiga dimensi yang bisa diraba, seperti misalnya kursi, meja, atau misalnya pintu. Nah, cuman bedanya di sini kami menekankan yang namanya inovasi. Kalau teman-teman pernah dengar foldable, HP yang pernah ditekuk-tekuk, Samsung berapa itu, Samsung Galaxy berapa, itu teman-teman bisa lihat nanti di Google, itu adalah HP yang bisa ditekuk-tekuk, dan ketika ditekuk itu tidak patah dan masih berfungsi layaknya HP. Itu adalah salah satu efek ketika teman-teman belajar teknik industri, belajar bagaimana menginovasi sebuah produk sehingga mempunyai nilai tambah, produk-produk manufaktur seperti HP, kursi, meja. Bahkan ada sekarang ya meja yang kalau diotak-atik bisa ada kursinya. Jadi meja two in one, meja dengan kursi sekaligus. Itu adalah bentuk-bentuk dari aplikasi teknik industri. Lalu yang berikutnya ada teknokimia pangan. Kalau tadi inovasinya itu ada di dunia manufaktur, sekarang inovasinya ada di bidang pangan. Nah, kemarin mahasiswa teknokimia pangan sudah berhasil bukan menjuarai, tapi mendapatkan predikat honorable mention dari kompetisi inovasi pangan yang tingkatnya se-Asia Pasifik, itu di Institut Pertanian Bogor. Mereka berhasil menemukan atau menginovasi brem. Brem itu semacam makanan khas dari Madiun, dari Jawa Timur, yang kalau digigit itu keras. Jadi kalau kita gigit itu ya bunyinya akan klutuk klutuk klutuk, dan itu bagi warga yang sudah senior, sudah lanjut usia, itu akan kesulitan. Padahal enak-enak aja sih brem ini. Cuman karena teksturnya yang keras, nah teman-teman dari Prodi Teknokimia Pangan ini mikir, gimana sih supaya ini bisa dikonsumsi untuk semua orang. Maka dari itu diciptakanlah satu produk brem yang teksturnya kenyal, seperti permen karet, sehingga lebih terbuka bagi semua kalangan usia. Lalu yang berikutnya ada Prodi Farmasi. Ini
teman-teman pasti sudah tahu karena di sini belajar yang namanya obat-obatan, farmasi. Oke, nah tadi saya sudah sempat menyinggung yang namanya program beasiswa. Karena kami yakin bahwa pendidikan yang baik, fasilitas yang tadi sudah saya jabarkan panjang lebar itu terbuka dan berhak didapatkan oleh semua kalangan, semua orang. Nah, kami punya 3 skema di sini. Ada unggulan 1, unggulan 2, dan unggulan 3. Yang perlu dilihat di sini adalah total biaya 4 tahun. Kalau unggulan 1, teman-teman berhak mendapatkan privilege atau keistimewaan membayar 4 tahun kuliah itu hanya, dalam tanda kutip, hanya 15 juta rupiah. Nah, ini patut dipertimbangkan ya, karena biasanya universitas-universitas di Jawa itu mahal-mahal, katanya seperti itu, mahal-mahal. Tapi kalau teman-teman berhasil mendapatkan beasiswa unggulan 1, maka yang perlu dibayarkan hanyalah 15 juta selama 4 tahun. Diingat teman-teman ya, 4 tahun membayar 15 juta, bukan per semester, bukan per tahun, tapi 4 tahun. Nah, untuk mendapatkan ini, teman-teman tentu harus melalui tes. Tesnya adalah tes potensi akademik dan bahasa Inggris. Lalu, kalau teman-teman yang mengambil DKV, tesnya harus ada tes menggambar, dan yang mengambil bahasa Mandarin ada tes bahasa Mandarin. Nah, kebetulan Kak Abel ini adalah juga salah satu penerima beasiswa. Nah, kira-kira nih Kak Abel, tes beasiswanya itu gimana sih? Sulit atau enggak? Untuk tes beasiswanya nggak sulit. Teman-teman pasti bisa juga kerjainnya. Cukup cukup menantang, tapi bisa dikerjakan dengan mudah. Nah, apalagi sekelas SMA Santo Paulus, pasti bisa lah ya untuk mengerjakan tes beasiswa ini. Oke, nah, lalu persyaratan untuk raportnya juga tidak terlalu sulit, karena rata-rata raportnya hanya perlu rata-ratanya 80 atau lebih dari 80, plus lolos tes beasiswa yang tadi. Lalu gimana misalnya kalau saya punya prestasi non-akademik, misalnya juara lomba GOR, atau juara basket DBL, atau pernah juara renang, juara 1 tingkat nasional. Apakah bisa apply beasiswa? Tentu bisa. Nilai rata-rata raportnya kami turunkan menjadi lebih dari atau sama dengan 78, dan punya sertifikat resmi juara 1 atau 2 atau 3 di bidang non-akademik tingkat nasional. Nah, nanti akan kami urutkan ini rankingnya. Teman-teman yang tentu ada ambang batas ya, ambang batas beasiswa unggulan 1 dan ambang batas beasiswa unggulan 2. Beasiswa unggulan 2 pun, walaupun di situ tulisannya adalah 40 juta, tapi itu untuk 4 tahun, teman-teman. Silakan teman-teman nanti membandingkan biaya kuliah universitas yang ada di Jawa. Rata-rata kalau 4 tahun itu habis berapa? Silakan bandingkan milik Universitas Macung dengan milik universitas lain. Tentu apa yang kami tawarkan ini adalah harga yang sangat bersaing. Itu. Lalu kalau misalnya teman-teman nggak mau tes yang aneh-aneh, aduh Kak, rapot saya ini sudah bagus sekali, dan saya tidak mau tes, karena ya memang pada dasarnya rapot saya sudah bagus. Bisa, teman-teman bisa langsung ambil beasiswa unggulan 3. Nilai rapornya adalah lebih dari 90. Nah, kalau sudah lebih dari 90, maka teman-teman berhak masuk tanpa tes, dan biayanya 50 juta. Ini pun masih tergolong miring ya untuk ukuran Pulau Jawa yang katanya mahal-mahal itu. Oke, tapi biaya ini belum termasuk biaya wisuda sebesar 2 juta. Biaya 2 juta itu pun akan dibayarkan ketika teman-teman menjelang lulus nanti, semester 7 atau semester 8. Itu. Nah, ini untuk biaya per semesternya, silakan kami akan buka di awal, kami akan transparan di awal, dan teman-teman silakan mencermati. Sembari teman-teman mencermati, saya ingin menyinggung sedikit tentang promo. Jadi, tadi kan sudah ada promo tentang beasiswa. Nah, sekarang promo tentang free DPP. DPP itu apa sih? DPP itu adalah uang gedung. Ketika teman-teman, nah ini kan masih periode 1 ya, periode 1 pendaftaran itu mulai dari September sampai Desember. September sampai Desember. Dalam artian, sekarang kita masih ada dalam periode 1 pendaftaran. Kalau teman-teman berhasil mendaftar, lalu berhasil mengerjakan tes untuk free DPP ini dengan baik, dan nilai yang keluar juga baik, maka teman-teman akan mendapatkan gratis DPP. Jadi, uang gedung sebesar 16.500.000 itu tidak perlu teman-teman bayarkan.
Tapi ini memang hanya untuk 50 pendaftar pertama. Andai kata kuotanya sudah habis, tapi untuk saat ini kuotanya belum habis ya, jadi silakan siapa cepat dia dapat. Andai kata kuotanya sudah habis, teman-teman masih ada kesempatan untuk mendapatkan potongan sebesar 75%. Jadi biaya yang 16 juta sekian itu akan dipotong sebesar 75%. Hanya sekitar 4 jutaan saja untuk uang masuk. Nah, kesimpulannya apa? Semakin cepat teman-teman mendaftarkan di periode 1 ini, maka teman-teman juga akan mendapatkan promo yang menarik. Karena nanti kalau sudah beranjak ke periode 2 atau Januari sampai Mei, potongannya akan menurun menjadi 50%, dan kalau sudah sampai periode 3, yakni Juni sampai Agustus, potongannya semakin berkurang lagi menjadi 25%. Sehingga ya kesimpulannya siapa cepat, dia yang dapat. Oke, nah dari segi angka, dari segi statistik, Universitas Macung sendiri sudah terakreditasi resmi dari Badan Akreditasi Nasional, itu nilainya B. Nah, untuk peringkat nasional sendiri, kami sudah berhasil menempati 100 besar perguruan tinggi non-vokasi. Perlu dicatat teman-teman bahwa universitas di Indonesia itu ada banyak sekali, 4.000 bahkan 5.000. Nah, ketika sudah mencapai 100 besar, bahkan dulu sempat di peringkat 50 atau 60 nasional, itu merupakan prestasi yang sangat bagus sekali. Karena Universitas Macung juga dalam tanda kutip masih baru berdiri, karena didirikan tahun 2007, baru sekitar 13 tahun. Tapi dengan apa yang kami miliki, kami berhasil membuktikan kualitasnya sehingga sudah masuk jajaran 100 besar perguruan tinggi. Oke, nah sekarang saya mau ke Kak Abel lagi nih. Saya mau menyinggung sedikit tentang Macung Festival, kalau disingkat itu MCF. Saya mau ke teman-teman dulu, kalau misalnya SMA beralih ke kuliah, itu akan ada yang namanya ospek, atau kalau dalam bahasa Jawa itu namanya pelunco. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin namanya dikerjai gitu ya. Nah, kalau teman-teman masuk ke Universitas Macung sebagai mahasiswa baru, tidak akan ada yang namanya dikerjai. Tidak ada teman-teman disuruh bawa atribut-atribut yang aneh, membawa tas dari kardus, atau rambutnya dikuncir 5, dikuncir 6, atau membawa atribut-atribut yang aneh-aneh, itu tidak ada. Nah, saya mau tanya nih ke Kak Abel, apa aja sih yang ada di Macung Festival ini? Kalau waktu angkatan saya, jadi waktu angkatanku, Macung Festival itu banyak kegiatannya, banyak banget kegiatan. Contohnya seperti di foto yang sebelah kiri ini kegiatan seminar, jadi ada satu moderator ngomong-ngomong di depan, jadi kita dengerin. Dan bisa dilihat raut wajahnya, semua senyum-senyum, ceria, semua bahagia. Dan untuk yang di sebelah kanan, yang baju merah-merah ini, merah-merah baris barisan itu outbound. Outbound dalam rangka 17-an Agustus. Jadi untuk MCF itu sendiri, dia waktunya di tengah-tengah 17-an Agustus. Jadi langsung sekalian 17-an bareng-bareng. Oke, jadi MCF ini prinsipnya menggantikan perpeloncoan, perospekan. Kalau misalnya ospek itu kegiatannya itu aneh-aneh, dibariskan di matahari terik, lalu dibentak-bentak sama kakak kelas. Di sini yang ada main-main dengan kakak kelas. Bisa outbound, bisa membuat kegiatan bersama. Bahkan kalau nggak salah beberapa tahun lalu, penutupan MCF itu mengundang Weird Genius, kalau nggak salah Weird Genius, ya, yang salah satu personelnya itu Reza Arab, yang YouTuber yang cukup terkenal itu. Bahkan se-hype-hype-nya itu sungguh besar untuk Macung Festival. Nah, oke, Kak Abel. Tadi kan saya sudah berbicara tentang program studi, tentang beasiswa yang sangat akademis sekali. Nah, sekarang saya mau tanya nih, tentang kegiatan non akademis, terlebih tentang ekstrakurikuler gitu ya kalau bahasa anak SMA. Tapi kalau di kami namanya UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa. Nah, kalau di Universitas Macung sendiri, UKM apa sih yang ada, Kak Abel? Sebenarnya UKM dan ekstrakurikuler itu mirip-mirip ya. Jadi kalau di Paulus, mungkin di SMA Paulus ada ekstrakurikuler basket, mungkin ada badminton. Nah, untuk di Macung juga ada namanya UKM. Ada UKM badminton, ada UKM basket, UKM futsal,
UKM renang juga ada, UKM catur, atau yang keterampilan seperti ada UKM Macung Voice, jadi kur gitu. Ada juga UKM merajut dan Oke, lain-lain. siap. Ada UKM Merajut juga ya. Wah, ini Iya. menarik sekali ini. Oke, nah saya melihat kolom chat dan ada 2 pertanyaan nih. Oh, enggak, ada 4 bahkan ya. Oke, yang pertama dari Andreas. Kak, saya mau bertanya, jika masuk ke DKV dan belum ada kemampuan, apakah diajarkan dari nol? Tentu diajarkan dari nol, karena ada yang namanya matrikulasi. Apa itu matrikulasi? Adalah semacam penyetaraan. Jadi semua, entah apapun backgroundmu, apakah kamu sudah jago fotografi atau kamu belum jago fotografi, belum jago videografi, akan diajari dari nol lewat program itu tadi, matrikulasi. Kalau Andreas pengen tahu tentang DKV lebih lanjut, silahkan buka YouTube kami, karena di sana ada wawancara langsung dengan ketua program studi. Jadi atasannya, bosnya DKV itu kami wawancarai. Nah, di situ ada di YouTube kami. Silakan nanti dilihat aja untuk lebih tahu secara mendetail gimana sih DKV itu dan apa aja yang dipelajari. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua ada dari Priscil Angelica Swadesi. Permisi Kak, saya ingin bertanya, apakah untuk jurusan kewirausahaan disediakan tempat untuk melakukan praktik? Atau apakah universitas ada menjalin kerjasama? Kalau masalah praktik, ada. Karena kami punya namanya galeri investasi. Di sana salah satunya teman-teman akan belajar gimana sih cara main saham. Bahkan main saham itu kami akomodasi. Lalu juga kami tentu punya kerjasama dengan beberapa perusahaan. Kami menjalin kerjasama dengan salah satunya Wings. Pabrik Wings itu ya, yang produknya banyak. Nah itu pabrik Wings juga mengajak mahasiswa Macung untuk magang di sana. Bukan hanya magang, tapi sudah dipesan. Dalam artian kalau teman-teman lulus nanti pasti bakal bekerja di Wings. Dan itu dipilih sama Wings sendiri. Oke, tahun ini saya mau misalnya 3 mahasiswa atau 2 mahasiswa. Teman-teman akan magang di sana, lalu ketika lulus juga akan kerja di sana. Itu salah satu contohnya. Tapi untuk kerjasama, banyak sekali kerjasamanya dengan perusahaan-perusahaan. Ada Wings, ada Indomarko yang membawa Indomaret, lalu di luar negeri pun kami juga punya banyak kerjasama. Jadi jangan khawatir, silahkan lihat di Instagram kami atau YouTube kami untuk penjelasan lebih lanjut. Karena kalau saya jelaskan di sini nanti waktunya tidak cukup. Oke, lalu yang berikutnya di Universitas Macung, fakultas apa yang paling tinggi peminatnya? Saya harus mengatakan bahwa yang peminatnya paling tinggi itu fluktuatif atau tidak tentu. Tapi yang paling diminati sekarang ini adalah manajemen, fakultas ekonomi dan bisnis. Karena di sana itu ya teman-teman tadi saya sudah jelaskan akan diajari yang namanya kewirausahaan. Yang nanti kalau dikembangkan dengan baik itu akan menjadi satu bisnis yang menghasilkan uang di kemudian hari. Itu. Tapi kalau saran saya memilih jurusan itu bukan hanya ikut-ikut teman, tapi sesuaikan dengan hobi atau minat teman-teman. Lalu yang ketiga dari Gunawan, apakah fasilitas tempat tinggal diatur atau dicari sendiri? Nah, untuk ini dicari sendiri, karena kami belum punya yang namanya asrama mahasiswa. Jadi tempat kos sendiri pun tersedia banyak sekali dan harganya relatif murah. Saya kira itu aja yang dapat saya sampaikan. Dan mungkin ini waktunya juga sudah habis ya, Bapak. Iya. Ya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman juga atas pertanyaannya dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Kak Abel juga yang sudah membantu saya dan teman-teman dari Santo Paulus.